sahabat pintar, apakah kalian masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan kesetimbangan benda tegar? Perkenalkan, saya Ayu, guru ahli fisika dari kelas pintar. Di sini saya akan berbagi mengenai cara pintar untuk menyelesaikan persoalan kesetimbangan benda tegar. Oke sahabat pintar, sebelum kita mengerjakan persoalannya, kita harus tahu dulu nih bahwa suatu benda atau suatu sistem dikatakan setimbang apabila memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama yaitu restan gayanya sama dengan 0. Artinya, benda atau sistem setimbang secara translasi. Jadi tidak lagi bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Nah, yang kedua yaitu restan momen gayanya harus sama dengan 0, di mana artinya setimbang secara rotasi. Jadi tidak lagi berputar. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan persoalan berikut. Jadi ini ada gambar di samping. Kemudian, jika sistem dalam keadaan setimbang dan berat benda sebesar 60 Newton, maka hitunglah T1, T2, dan T3-nya. Kita tuliskan dulu ya diketahuinya. Jadi diketahuinya ada W-nya sama dengan 60 Newton. Kemudian yang ditanyakannya yaitu T1, T2, dan T3-nya berapa? Oke, pertama-tama kita akan menggunakan cara yang biasa dulu nih. Jadi kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Di sini ada tegangan tali, kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, kemudian kita akan menguraikan gaya tegangan tali ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kemudian, karena sudut di sini adalah 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Di sini juga sama, karena di sini 60 derajat, maka di sini 60 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan dulu nih T1-nya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sebagai berikut, karena T1-nya ini mengapit sudut, maka jadi T1 cos 30 derajat. Kemudian, karena yang di sumbu Y tidak mengapit sudut, maka jadi T1 sin 30 derajat. Kemudian, untuk yang T2-nya sama seperti T1 tadi, kita uraikan juga sebagai berikut. Karena yang pada sumbu X ini mengapit sudut, maka jadinya T2 cos 60 derajat, dan yang tidak mengapit sudut jadinya T2 sin 60 derajat. Nah, karena sistem ini setimbang secara translasi, maka berlaku sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang ke kanan dikurangi dengan yang ke kiri. Yang ke kanan itu ada T2 cos 60 derajat, kemudian yang ke kiri itu ada T1 cos 30 derajat. Kita kurangi, kemudian cos 30 derajat itu nilainya setengah akar 3 dan cos 60 derajat nilainya setengah ya. Jadi T2 dikali setengah dikurang T1 dikali setengah akar 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ruas. Nah, sebagai berikut menjadi T2 dikali setengah sama dengan T1 dikali setengah akar 3. Selanjutnya kita coret nih setengahnya menjadi T2 sama dengan T1 akar 3. Selanjutnya berlaku juga sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang ke atas dikurangi dengan gaya-gaya yang ke bawah sama dengan 0. Kita lihat di sini, gaya yang ke atas itu ada T2 sin 60 derajat ditambah T1 sin 30 derajat. Dikurangi dengan gaya yang ke bawah yaitu W-nya sama dengan 0. Kemudian, sin 60 itu kan setengah akar 3, sin 30 setengah. Jadi, T2 dikali setengah akar 3 ditambah T1 dikali setengah dikurangi W-nya 60 sama dengan 0. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah tahu bahwa T2 sama dengan T1 dikali akar 3. Kita masukkan ya ke persamaan berikut ini menjadi T1 akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah T1 dikali setengah dikurangi 60 sama dengan 0. Kita kalikan menjadi 3/2 T1 ditambah setengah T1 sama dengan 60. Kita jumlahkan menjadi 4/2 T1 sama dengan 60. Jadi 2T1 sama dengan 60, kemudian kita pindah ruaskan, yaitu T1 sama dengan 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 30 Newton. Nah, selanjutnya kita pindah lagi nih ke persamaan yang pertama, yaitu T2 sama dengan T1 akar 3. Kita masukkan T1-nya 30 Newton menjadi T2 sama dengan 30 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya kita akan meninjau subsistem di benda ini. Kita gunakan persamaan sigma Fy di B atau di bebannya di bendanya sama dengan 0. Maka
Yang ke atas adalah T3, kemudian dikurangi yang ke bawah yaitu W-nya sama dengan 0. Kita pindahkan ruas menjadi T3 sama dengan W. Karena W 60, maka T3-nya sama dengan 60 Newton. Nah, oke sahabat kelas pintar, itu tadi cara biasanya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara pintarnya? Mari kita simak berikut ini. Oke sahabat pintar, sekarang kita akan memasuki bagian terpenting dari video ini. Kita akan menyelesaikan persoalan berikut dengan cara pintar. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa jumlah dari sudut segitiga yaitu harus 180 derajat. Maka dari itu, karena di sini 30 derajat, kemudian di sini 60 derajat, maka di sini harus 90 derajat. Karena jika kita jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya kita buat garis ya di sini, garis horizontal. Nah, karena di sini 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Kemudian karena di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Nah, selanjutnya kita tahu nih bahwa di sini adalah siku-siku ya. Jadi sudutnya 90 derajat. Kalau kita sambung nih sudutnya dari sini ke sini, kita jumlahkan deh. 90 ditambah 60 hasilnya 150 derajat. Kemudian di sini juga siku-siku, yaitu 90 derajat. Jika kita sambung sudutnya seperti ini, maka kita jumlahkan 90 ditambah dengan 30, hasilnya 120 derajat. Nah, kita akan membandingkan tegangan tali dengan sin sudutnya yang berada di hadapannya. Maka dari itu, kita tuliskan menjadi T1 per sin 150 derajat sama dengan T2 per sin 120 derajat sama dengan T3 per sin 90 derajat. Nah, kita ingat bahwa T3 itu sama dengan W ya, sama dengan 60 Newton. Maka dari itu, kita gunakan dulu nih persamaan yang pertama, yang ini dulu. T1 per sin 150 derajat itu adalah setengah ya, sama dengan T2 per sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Kemudian kita coret setengahnya menjadi T1 sama dengan T2 per akar 3. Kemudian kita gunakan perbandingan yang kedua, yang ini ya. T2 per sin 120 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian sama dengan T3-nya kan 60 Newton. Kita masukkan ya, 60 per sin 90 derajat yaitu 1. Jadi T2 sama dengan 60 dikali setengah akar 3. Hasilnya 30 akar 3 Newton. Nah, kita masukkan deh ke yang sini. Jadi T1 sama dengan T2-nya 30 akar 3 per akar 3. Kita coret akar 3-nya menjadi 30 Newton. Oke sahabat pintar, itu tadi cara cepat mengenai keseimbangan benda tegar. Oke sahabat pintar, gimana mudah bukan jika kita menggunakan cara pintar? Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan informasi menarik lainnya dari kelas pintar. Saya Ayu, undur diri, salam pintar!